Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Kaabah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang Muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang Muslim. Syekh Ali Jaber serukan jihad. Rezim laknatullah gemetar luar dalam. Rapatkan barisanmu, wahai umat. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa inna ala firaqi ha'ula'i al-fityati fityatul jabhati ad-difa' al-islamiyyah la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan ke dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya, dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya, dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak,
ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam solat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam iktikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatrukhu, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innala mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innala mudrakun. Kita akan tertangkap di depan Laut Merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana, Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap, nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan belaka. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Faqir Abdul Somad, hamba Allah. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar FPI ditembak mati. Syekh Ali Jaber serukan rapatkan syaf. Kelora.com. Ulama besar Syekh Ali Jaber serukan umat muslim merapatkan syaf setelah Laskar FPI ditembak mati polisi. Syekh Ali Jaber mengecam aksi penembakan polisi ke anak buah Habib Rizik itu. Syekh Ali Jaber menyatakan berduka cita ke keluarga besar FPI, khususnya ke Habib Rizik Shihab. Saya turut berduka cita kepada keluarga besar FPI, khususnya Guru Habib Muhammad Rizik Shihab dan keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati, kata Syekh Ali Jaber dalam channel YouTube-nya. Syekh Ali Jaber mendoakan Laskar FPI ditembak mati polisi diterima di sisi Allah sebagai pejuang Islam atau syuhada. Jangan sampai terpancing emosi dan fitnah yang lebih besar.
Mari sama-sama menyatukan dan merapatkan syaf mencari solusi dengan dialog. Jangan insiden ini membuat masyarakat kebingungan. Semoga kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan menjalankan hukum seadil-adilnya, serta tidak terulang kali, kata Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber juga mendesak kepolisian mencari fakta penembakan Laskar Habib Rizik itu. Penegak hukum bisa menjalankan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, kata Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber tanggapi penembakan 6 Laskar FPI. Ini katanya. Dai kondang, Syekh Ali Jaber menyampaikan duka cita atas meninggalnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam FPI yang ditembak polisi, yang ditembak mati saat mengawal rombongan keluarga Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Saya turut berduka cita kepada keluarga besar FPI, khususnya Guru Habib Muhammad Rizik Syihab dan keluarga yang ditembak mati, kata Syekh Ali Jaber dikutip dari YouTube pada Kamis 10 Desember 2020. Dalam insiden ini, ada 6 orang Laskar FPI yang tewas, yaitu Andi Oktaviawan, 33 tahun, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian Lutfi Hakim, 24 tahun, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, M. Reza Muhammad, 20 tahun, Muhammad Suti Hadafi Putra, 21 tahun, dan Ahmad Sofian, 26 tahun. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada, ujarnya. Di samping itu, Syekh Ali Jaber meminta kepada aparat penegak hukum menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia juga menghimbau agar masyarakat jangan sampai terpancing emosinya dan menimbulkan fitnah besar. Dengan kejadian ini, kita bisa ambil hikmah, perjalanan, dan pelajaran. Mari sama-sama menyatukan dan merapatkan syaf mencari solusi dengan dialog. Jangan insiden ini membuat masyarakat kebingungan. Semoga kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan menjalankan hukum seadil-adilnya serta tidak terulang kembali, kata dia. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menyebut anggota Korps Bayangkara diserang sejumlah orang Senin dini hari 7 Desember 2020. Penyerangan ini diduga ada kaitannya dengan rencana pemanggilan kedua Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab, yang dijadwalkan Senin 2020. Insiden ini terjadi di Jalan Tol Cikampek, kilometer 50. Saat kejadian, ada 1 unit yang bergerak. Dalam 1 unit itu terdiri dari 6 orang. Sementara itu, penyerangan dilakukan oleh mereka yang berjumlah 10 orang. Dalam penyerangan ini, ungkap Kapolda, pelaku penyerangan sempat menyerang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Karena keselamatan anggota terancam, lanjut Fadil, akhirnya polisi melakukan tindakan. Polisi menembak penyerang hingga 6 dari mereka meninggal dunia. Ketua Umum FPI menangis. Kita akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Ketua Umum DPP FPI, Kiai Ahmad Sobri Lubis, tak kuasa menahan tangis saat memberikan sambutan di depan jenazah Laskar FPI yang meninggal ditembak polisi. Sobri Lubis sempat terdiam sejenak karena suaranya serak menahan tangis di depan jenazah Laskar FPI sebelum dimakamkan di Megamendung Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Desember. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI menyatakan bela sungkawa, sedih, duka atas wafatnya 6 orang laskar terbaik kami. Dan semuanya menjadi syuhada insya Allah, ucap Sobri Lubis dalam video yang disiarkan Front TV. Menurut Sobri Lubis, 6 laskar FPI itu telah menjaga Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab atau HRS dan keluarganya. 6 laskar FPI itu, kata dia, telah berjuang sampai akhir hayat. Mereka mengorbankan jiwa dan darah untuk menghormati agama dan negaranya. Dikatakan Sobri Lubis, kematian para syuhada itu telah membakar semangat laskar untuk terus berjuang membela agama, ulama, dan negara. Hari ini kami yakin wafatnya 6 orang menjadi syuhada laskar kami telah menjadi laskar FPI tambah 600 kali lipat kesiapannya untuk menjadi syuhada dalam membela agamanya, dalam membela ulamanya,
tegas Sobri Lubis. Kendati demikian, Sobri Lubis mengingatkan agar para laskar FPI harus bisa menahan diri dan jangan mudah terprovokasi. Tapi di sini juga kita ingatkan, walaupun semakin mendidih, semakin menggelora semangat kita, semangat laskar dalam membela agamanya, tapi laskar tetap harus bisa tahan diri. Tetap satu komando, jangan sampai mudah terprovokasi walaupun sedang pada puncak-puncak emosinya, imbunya. Ia menjelaskan bahwa 6 laskar pengawal Habib Rizik yang meninggal dunia telah membuktikan kesungguhannya dalam membela agama dan ulama. Di akhir pembicaraan mereka betapa senang, gembira ketika rombongan imam besar sudah selamat dari rongrongan. Itu bukti tulus dan sungguh-sungguh dalam berjuang dalam melaksanakan tugasnya, ucapnya. Sobri Lubis menjelaskan, semangat para laskar yang meninggal akan menjadi tonggak pembakar kezaliman di negeri ini. Karena itu, kita semuanya satu frekuensi, siap semuanya untuk senantiasa berjuang sampai tetes darah penghabisan dalam membela agama kita dan negara yang kita cintai ini, tanda Sobri Lubis. Seperti diketahui, polisi penembak 6 anggota laskar pengawal Habib Rizik di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember. Polisi menjelaskan, tindakan tegas itu terpaksa dilakukan lantaran mereka ditodong senjata tajam dan senjata api oleh laskar FPI. Polisi menyebut saat kejadian ada 10 anggota laskar FPI, 6 ditembak karena dinilai membayangkan keselamatan polisi. Sementara 4 lainnya melarikan diri. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terjadi kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal sebanyak 6 orang, kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin 7 Desember.